The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Halo, selamat malam teman-teman sekalian. Suara saya bisa ditangkap dengan jelas dan tampilan layarnya jernih. Oke ya, saya pikir cukup jelas ya. Oke, selamat malam semuanya. Layarnya belum kelihatan ya. Ya, udah kelihatan ya. Oke, selamat malam teman-teman sekalian. Berjumpa lagi kita di sesi live webinar pada hari ini Senin tanggal 4 Oktober. Ini adalah minggu pertama ya di bulan Oktober. Dan tentunya banyak sekali yang bisa kita bahas mengenai analisa untuk bulan Oktober ini. Oke, jadi ini sesinya adalah sesi santai-santai aja ya, nggak ada yang urgent bagaimana. Oke, buat teman-teman yang belum melihat siaran webinar sebelumnya, bisa dicek di kanal YouTube ya, di kanal YouTube, ataupun nanti juga bisa dicek di website dari Hot Forex. Jadi tinggal diklik aja nanti ya, di daerah hijau itu adalah sesi-sesi webinar sebelumnya yang belum sempat diikuti maupun yang mau ditonton ulang supaya lebih jelas pembahasannya, bisa dilihat di sana. Oke, kemudian saya beritahukan lagi bahwa untuk bulan Oktober ini kita hanya lakukan 2 sesi live webinarnya. Jadi selebihnya untuk minggu ketiga dan minggu keempat kita sudah melakukan live streaming di Facebook dan tanggal 18 Oktober ya. Jadi pukul 4 sore sampai 5 sore. Bagi teman-teman yang sempat ikut, silakan join. Dan bagi yang nggak sempat, bisa ditonton siaran ulangnya. Oke, jadi temanya adalah bagaimana menggunakan price action dalam analisa transaksi kita. Baik yang menggunakan scalping, day trade, atau bagaimana untuk swing, bagaimana kita terapkan price action. Oke, bersama saya Adi Pangestu, analis dari Hot Forex Indonesia.
nggak bosan-bosannya menyampaikan bahwa produk finansial, baik itu forex maupun produk lainnya, itu mengandung resiko yang tinggi. Jadi sebelum melakukan transaksi, sebaiknya mempertimbangkan besaran resiko yang mau kita gunakan untuk membeli sebuah kemungkinan. Yang pasti di dalam transaksi untuk produk finansial itu adalah resiko. Jadi ya, resiko itu bersifat pasti. Kalau kamu trading pasti rugi, ya cuma masalahnya mau rugi berapa. Oke, karena kita membeli probabilitas, membeli kemungkinan. Jadi sebaiknya mempertimbangkan dulu. Nah, selebihnya adalah kalau posisi kita benar sesuai dengan tren yang berlaku, sebaiknya posisi kita ditambah ya, jangan cukup puas dengan satu posisi, karena supaya margin kita cepat berkembang ya. Jadi waktu kita berlawanan dengan arah pasar, sebaiknya jangan ditambah posisi, menggunakan strategi multi angle itu seperti pisau bermata dua ya. Di satu sisi mungkin sangat membantu ketika terjadi pembalikan tren, tetapi ketika berlawanan dengan pasar maka kita akan menyedot margin kita semakin besar nantinya. Kalau memang posisi awalnya salah, ya udah gunakan stop loss atau kita cut loss. Kita bisa gunakan strategi switching atau menggunakan strategi hedging ataupun dengan locking. Terserah masing-masing pilihan. Banyak sekali alternatif yang bisa kita gunakan untuk strategi entry maupun strategi exit. Oke, pokok bahasan kita pada malam ini adalah mengenai mapping price analysis ya. Kita akan menganalisa berdasarkan mapping kita. Oke, seperti yang teman-teman ketahui dalam tampilan platform ini adalah platform dari pekan lalu tentang analisa multi time frame. Jadi seperti teman-teman ketahui bahwa tidak cukup kita menggunakan satu time frame, minimal itu ada dua. Nah, ini adalah penjelasan dari kemarin. Hanya saya tampilkan gambarnya aja supaya teman-teman bisa mencocokkan diri. Time frame utamanya saya mau menggunakan yang mana. Oke, kemudian time frame yang kedua sebagai trigger untuk masuk pasar saya gunakan time frame berapa. Supaya semuanya bisa terprogram dengan baik, jadi kita tidak pindah sana, pindah sini, pindah sana, pindah sini, sehingga menciptakan chaos dalam analisa kita ya. Oke, mapping price setiap awal minggu merupakan sesuatu yang penting karena kita akan mempersiapkan sepanjang minggu ini ruang-ruang harga yang kita siapkan. Harga mau kemana, mau berhentinya di mana, fokus kita di mana, titik turning point-nya di mana, itu penting. Harga mulai bergerak di mana, bagaimana dengan gelombangnya, bagaimana dengan trennya, itu sangat penting. Karena kita akan mengisi satu minggu ini dengan kegiatan transaksi. Putuskan time frame-nya, putuskan waktunya, waktu kapan kita entry, di jam berapa kita bisa luang waktu kita, apakah tengah hari, apakah malam, atau bagaimana. Itu harus disesuaikan. Jadi jangan asal ada luang waktu kita buka chat, ada waktu luang kita buka chat. Nah itu disesuaikan aja nanti dengan karakter kita. Kalau kita memang lebih banyak waktu di depan monitor ya kita bisa menggunakan time frame yang lebih kecil. Atau kita tidak memiliki waktu yang cukup banyak karena kita juga sibuk kerja, kita bisa gunakan time frame yang lebih besar, misalnya di 4 jam, atau di 8 jam, atau di 6 jam, sebagainya. Oke, teman-teman sekalian. Nah, sebelum melakukan transaksi, kita harus memiliki satu setup. Saya memberikan contoh setup ya, tampilan pada hari ini. Jadi sebelum melakukan transaksi, apa yang dulu harus kita pastikan? Ya tentunya tren ya, trennya lagi tren up kah, lagi tren down kah, atau lagi sideways.
kita harus pastikan. Nah, kalau konteksnya tren saat ini adalah sedang bullish, apa yang harus kita lakukan? Konteks sekarang trennya sedang bearish, apa yang harus kita lakukan? Kalau lagi sideways, apa yang harus kita lakukan? Oke, itu kembali ya kepada karakter kita ya. Apakah kita adalah seorang scalper, apakah kita seorang trend follower. Nah, untuk yang pertama harus pastikan dulu trennya. Tentunya kalau untuk memastikan tren, teman-teman bisa menggunakan dengan berbagai macam tools, alat bantu, atau indikator ya. Nah, kalau memang susah untuk menentukan tren, teman-teman juga bisa gunakan indikator tren untuk menentukan tren ya. Misalnya menggunakan MA, menggunakan ya semua macam indikator teknis ya yang mendukung tren ya, seperti Bollinger Band juga bisa, menggunakan Parabolic Star juga bisa, menggunakan ADX juga bisa. Oke, itu adalah untuk memastikan tren. Atau barangkali teman-teman lebih suka menggunakan price action dengan hanya alat bantu menggunakan trend line. Ya silakan, monggo. Oke, jadi mana enaknya aja nanti. Yang penting kita harus pastikan tren saat ini apa ya. Apakah lagi bullish, lagi bearish, atau lagi sideways. Nah, kalau konteksnya teman-teman adalah seorang trend follower, kalau kondisi saat ini adalah trend bullish, maka langkah-langkah yang harus kita pastikan untuk masuk posisi adalah ketika terjadi bullish, ketika terjadi breakout ke atas, di mana kita harus menempatkan posisi. Ya tunggu saja nanti di daerah diskon harga, entah menggunakan Fibonacci di 50%, di 61%, di 38%, itu bisa kita lakukan untuk ambil posisi panjang atau beli ke atas. Oke, jadi selalu menunggu harga koreksi. Apakah harga sudah jatuh di daerah support supaya kita bisa melakukan beli yang dengan tingkat resiko yang lebih tinggi, dengan tingkat resiko yang lebih rendah, atau begitu breakout kita mau buy aja, ya teman-teman putuskan sendiri di situ ya. Jadi cuma saran saya sebaiknya tidak usah menangkap harga, ya. Harga yang sudah berjalan tidak usah dikejar. Oke, kalau memang tidak sempat, biarkan saja. Bagaimanapun harga akan memberikan potongan harga ya dalam bentuk retracement berapa persen di situlah kita melakukan open posisi supaya kita bisa menjaga margin kita tetap safe dan resiko yang kita pertaruhkan tidak terlalu besar dan terukur. Itu yang paling penting. Nah, apabila memang dalam konteks trend bullish harga kembali ke daerah support, kita mengambil posisi beli. Nah, besaran resikonya harus ditentukan dulu. Nah, apakah teman-teman menggunakan tipe swing? Kalau teman-teman menggunakan tipe swing, mungkin mempertimbangkan drawdown-nya berapa baru dibuang. Tapi kalau teman-teman sebagai intraday trader, mungkin harus pastikan juga stop loss-nya berapa kisaran per satu kali entry. Resiko saya satu kali entry sudah saya tetapkan berapa dan itu harus konsisten. Misalnya kalau satu kali entry saya menetapkan resiko saya sebanyak $20, maka sebaiknya sepanjang kita melakukan transaksi resikonya tetap $20. Oke. Resikonya tetap ya, sifatnya pasti. Itu yang bisa kita handle. Nah, masalah lot itu diukur nanti dari jumlah besaran resiko yang kita tempatkan. Jadi lot itu sangat fleksibel tergantung dari jarak jumlah pipsnya. Kita bagi dengan nilai fix dari stop loss kita. Misalnya $20, jarak stop lossnya berapa? Ya kan, misalnya 20 poin. Jadi berapa sih besaran lot yang harus kita tetapkan? Itu penting. Nah, tetapi misalnya kalau harganya tidak kembali ke daerah support, mungkin ya kita tidak melakukan transaksi karena harga dalam running price ya lagi berjalan. Atau memang teman-teman mau masuk, silakan saja, itu pilihan masing-masing. Nah, dalam konteks bearish itu kita juga harus melihat apakah harga kembali ke area resisten. Dalam hal ini resisten yang bagaimana ya? Yaitu resisten atau support resisten. Ya, minimal sudah terjadi pembalikan berapa persen lah ya dari total penurunan supaya kita ya seperti tadi untuk menghemat tingkat resiko yang kita tanggung supaya lebih murah kan ukur. Nah, kalau memang kondisinya lagi sideways bagaimana?
Ya, kalau memang teman-teman adalah seorang trend follower, ya semestinya menunggu breakout dong, baru masuk posisi. Kita breakout ke atas, breakout ke bawah, baru kita masuk posisi. Tapi ya mungkin momen ini juga bisa dimanfaatkan untuk scalping ya, kalau balik buy dan sell pada daerah tersebut. Tetapi kalau untuk scalping, ya harus menggunakan stop loss yang ketat, jangan asal aja, asal buy sell aja di situ. Karena kalau lagi sideways tentu pasar berhenti untuk menunggu petunjuk lebih lanjut. Apakah mau melanjutkan tren sebelumnya atau malah berbalik arah? Oke. Dari sepanjang grafik yang teman-teman lihat, kalau kita perhatikan lebih banyak tren atau lebih banyak sideways-nya. Oke. Dan itu sangat tergantung daripada aset yang teman-teman transaksikan. Apakah asetnya cenderung memiliki tingkat likuiditas yang tinggi, cenderung fluktuatif. Oke, jadi harus dipastikan. Nah, tidak semua teman-teman suka mengikuti tren. Tidak semua orang suka transaksi pada waktu sideways. Pada tren follower, kalau waktu sideways mungkin dia bisa berhenti untuk tidak trading, atau dia mencari aset yang lain untuk tetap bisa beraktivitas. Tetapi misalnya saran saya kalau memang kita fokusnya tidak terlalu banyak pasangan mata uang, sebaiknya ya misalnya kita bisa pilih 2 atau 3 aja, jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak juga bias nanti kan. Terlalu banyak juga sangat bias. Ya, minimal ya ada 2 lah atau 3. Oke, supaya waktu sideways kita bisa punya pilihan. Tetapi kalau memang lagi sideways dan teman-teman putuskan tidak mau trading lagi sideways, ya sudah, itu jauh lebih bagus. Artinya kita menghindarkan diri dari overtrade misalnya. Supaya kita bisa terfokus dengan apa yang kita jual dan kita beli. Oke, itu pilihan teman-teman sekalian ya. Oke, baik teman-teman. Ini hanya sekedar apa aja, sekedar intermezzo aja. Dan kita langsung masuk ke MetaTrader. Ada mata uang yang mau kita sama-sama bahas pada kesempatan ini supaya kita apa bisa melihat titik terang dan tinjauan kita, cakrawala kita ke depan beberapa hari ke depan. Mata uang pilihan mungkin. Apa yang mau kita lihat? Oke, Euro dan Pound Sterling. Euro dan Pound Sterling ya. Oke, baiklah. Oke, kita mulai dari Euro dulu ya. Kita mulai dari Euro dulu. Nah, ini adalah tampilan dari grafik Euro yang bisa kita lihat di depan monitor teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan dari grafik bulanan, teman-teman bisa melihat bahwa bias turunnya sudah sangat jelas terlihat ya. Kalau kita lihat dari bulanan, nah, ini kan awal bulan toh, di awal bulan. Nah, kalau secara teknis teman-teman bisa melihat bahwa harga dibuka pada saat ini berada pada kisaran di daerah 15816. Ini adalah awal bulan. Ini adalah awal bulan. Dan teman-teman bisa melihat kalau secara teknik aja. Oke, ini harganya lagi naik selama hari mulai tanggal 1 ya. Dan hari ini juga masih naik. Nah, kalau teman-teman lihat ini kenaikannya apakah sebuah kenaikan atau hanya sebagai koreksi? Ya, mungkin teman-teman bisa melihat bahwa dalam 4 bulan terakhir euro ini melemah terhadap US dollar. Jadi kemungkinan besar kalau terjadi kenaikan, mungkin kita berpikir itu sebagai bagian daripada koreksi.
sebagai bagian daripada koreksi. Jadi kita memiliki range transaksi dari euro adalah dari perbandingan candle pada bulan September ya. Jadi September kalau kita ambil open dan close-nya akan kurang lebih seperti ini. Kita juga memiliki tingkat harga tertinggi dia di sini dan harga terendahnya di sini. Mungkin teman-teman berasumsi bahwa penurunan pada bulan lalu sudah melampaui atau terjadi breakout. Ada 2 titik breakout yang bisa teman-teman jadikan rujukan seperti di daerah bottom sini. Ini adalah low dan open close dari bulan-bulan sebelumnya. So, kalau teman-teman perhatikan dari candle bulan September, daerah support ini akan menjadi level tengah atau sekitar mungkin kalau secara kasat mata itu berada pada level 50%. Jadi kalau dari konteks 4 bulan turun dan sekarang bulan ini di awal terjadi kenaikan, maka kemungkinan besar ini adalah sebuah koreksi. Jadi kita bisa melihat atau mengambil dari daerah ini, bottom ini untuk lebih fokus kepada posisi ke bawah. Jadi ini sekitar kalau kasat mata ini 50%. Kita cek dulu di daerah sini, ada apa di daerah sini. Selain daripada bottom, daerah sini sebagai support dan kini berfungsi sebagai resisten, kita cek ke weekly. Kita cek ke weekly. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, ternyata selain daerah bottom di sini terdapat satu candle mingguan kecil. Satu candle mingguan kecil ini merupakan sepanjang 1 minggu dia terjadi ranging harga di sini. Nah, di sini terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli dalam ruang transaksi yang kecil. Nah, ini akan berfungsi sebagai penahan dari kenaikan harga ini. Jadi secara mingguan kita memiliki range transaksi daerah sini dan daerah sini. Ini range mingguan kita ya untuk melakukan pemantauan. Itu yang bisa kita lihat dari time frame weekly. Nah, kalau kita lihat perjelas bahwa dari 4 minggu bulan September ini 4 minggunya turun, kecuali di minggu ketiga. Minggu ketiga sebenarnya sudah selesai. Dengan hadirnya sebuah candle kecil itu kan mengisyaratkan memang di sini sudah selesai, nggak turun lagi. Tapi kenyataannya adalah bahwa harga malah turun full 1 minggu. So, jadi ini menjadi tempat perhentian pada waktu minggu lalu. Sehingga terjadi kenaikan, maka kemungkinan besar harga akan kembali ke sini. Ya kan? Kira-kira ini merupakan 50% dari total penurunan dari bulan Desember ya, kurang lebih ya. Nggak ada angka yang pasti. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Kurang lebih sekitar 50% di sini. Kurang lebih ya. Kelihatannya di sini. Dan harga juga terhenti karena pembentukan pola inside apa ya ini ya, inside bar di sini atau tweezer juga oke lah ya di sini. Ini ada daerah pilihan kita untuk melakukan ambil posisi sell-nya di sini. Secara kasat mata juga teman-teman bisa melihat bahwa harga tertingginya sudah lebih condong ke bawah ya dari beberapa poin harga high-nya di sini. Ini kan cenderung lebih menurun daripada naik ya. Jadi ini tekanan jualnya jauh lebih besar. Jadi kenaikan daripada ini kita sudah memiliki ruang transaksi kurang lebih jaraknya seperti ini. Atau sekitar berapa pip lah ya. Sekitar 150 pip lah dari sini. Jadi tren yang bisa kita tangkap saat ini adalah tren untuk jangka pendek itu lebih condong untuk ke sisi selatan ya, lebih condong untuk turun. Tapi seperti kita ketahui bahwa harga tidak selalu bergerak satu sisi, tentu ada gelombang, ada ripple-nya, ada riaknya. Nah, kalau sebagai seorang
trend follower tentunya dia akan menunggu posisi daerah selnya pada daerah 50K, daerah 38 atau daerah 61. Oke, karena berpegang pada prinsip yang harga lebih cenderung daripada ada posisi sell ya, misalnya gitu. Namun teman-teman sekalian, ada perlunya juga karena berhubung kita melakukan transaksi pada euro untuk melakukan kalibrasi analisa pada USD index. Oke, karena 67% itu adalah untuk mengukur kekuatan mata uang tunggal euro dengan dolar index. Perlu lakukan kalibrasi. Nah, kemarin saya sudah sempat berpikir untuk memberikan satu kemudahan bagi teman-teman yang baru ya, untuk lebih gampang dalam membuat satu keputusan transaksi karena ini lagi naik atau lagi turun. Kita bisa menggunakan kotak aja ya kali ya. Ini gampang sekali dalam membuat satu uang harga, bisa gunakan kotak nanti kali. Kita hanya mengambil sekumpulan dari harga. Misalnya ini adalah akumulasi dari seller sampai ke bawah. Nah, di sini kan terjadi perhentian ya. Di sini. Oke. Jadi kalau perhentian di sini disambung lagi dengan daerah bawah seperti ini. Seller lagi tambah lagi berarti notabene kalau terjadi breakout pada kotak ini ya dari kumpulan seller ini kelihatan di candle yang ini ya, candle yang ini kita sudah bisa melakukan counter posisi sejenak ya. Counter artinya melawan tren ya. Jadi ini posisi yang tidak bisa ditahan terlalu lama karena kita melawan tren ya. Tapi ini adalah bagian daripada daerah koreksi ya untuk tren turun. Jadi teman-teman bisa melihat bahwa kenaikan tren ini kalau dia kuat ya minimal dia akan tutup satu kotak ini ya kan dari akumulasi seller ini. Kalau dia nggak kuat ya dia akan condong untuk kembali ke bawah dan dengan melewatinya akumulasi dari kenaikan ini ya sampai di sini mungkin nanti kalau dia melewati ini ke bawah ya berarti ya konteksnya udah kembali kepada sisi bawah. Konteksnya udah kembali ke sisi bawah. Oke, jadi dan transaksi ya kita mungkin ya kalau saya mengambil satu keputusan mungkin saya lebih afdol untuk melakukan penjualannya pada daerah sekitar sini ya. Kenapa alasannya? Karena saya melihat bahwa ini adalah awal bulan dan ini juga banyak sekali event penting terutama pada hari Jumat untuk laporan pekerjaan non-farm payroll. Jadi saya pikir ya harga tidak akan berfluktuasi besar ya, untuk minggu awal ini ya. Jadi cenderung harga akan mencari di mana sih titik keseimbangan sebelum event itu terjadi. Nah, titik keseimbangan ya teman-teman bisa cari aja daerah-daerah ripple ya, daerah-daerah ripple seperti ini. Ini merupakan level keseimbangan. Dan di mana harga itu cenderung akan berhenti. Itu akan menjadi menjadi daerah keseimbangan harga. Kan ada titik-titik daerah yang sepertinya berhenti, ini akan menjadi daerah zona transaksi yang sangat penting kalau teman-teman sebagai lebih suka tradingnya dalam zona ya. Ini habis ini habis ini, jadi ya lebih jelas ruang harganya lebih jelas. Seperti ini misalnya kalau oke ini naiknya kemana? Ya kira-kira kita bisa menetapkan ya setidaknya stop dulu di sini. Ya, mungkin ya lurus ke atas kan kira-kira begitu. Larinya ke sana. Tetapi ya secara tren yang bisa kita tangkap untuk saat ini ya harga memang sudah breakout. Di mana sudah terjadi breakout ya cenderung akan kembali di mana harga pernah menjadi titik keseimbangan. Contoh soal misalnya kita bisa melihatnya pada
figur atau contoh yang di sini, ini merupakan titik penting. Di sini terjadi banyak overlapping pasar dan ini menjadi zona yang penting. Sehingga ketika terjadi breakout yang bisa teman-teman lihat di sini, akumulasi dari total candle turun, harga kembali ke mana dia terjadi keseimbangan pada level ini, level harga ini, ya kan? Jadi harapan yang sama yang terjadi pada saat ini ya kita bisa berargumen ya ini lebih ideal daerah sini untuk ambil posisi jual, ya kan? Nah, secara gelombang teman-teman juga bisa melihat bahwa gelombang turun ini merupakan daerah akibat support secara secara horizontal ini merupakan juga level penting. Ya, mungkin ada harga ini sudah bisa bermain di daerah sini sebelum ada penentuan arah. Tapi jelas bahwa secara struktur ini sudah masuk struktur seller ya, sudah masuk biris, masuk ke dalam kategori biris. Oke, nah untuk mapping mingguan kalau kita dasarkan pada konteks mapping price ini merupakan awal turun dari pekan yang lalu dan ini adalah harga mulai naik di sini. Oke, jadi kita sudah memiliki tingkat keseimbangan antara support dan dia akan menjadi resisten pada area ini. Seandainya terjadi lolos ke sini, maka idealnya harga harusnya stopnya di sini. Ideal harganya stopnya di sini. Tapi bagaimanapun ya, kita akan cenderung ambil postur ke bawah daripada naik ya. Daerah sekitar 50%, 38 itu sudah merupakan wilayah sell pada area ini. 38, 50 ini merupakan wilayah sell. Kalau sekarang harga ya melakukan retracement pada bagian atas. Yang teman-teman bisa saksikan kondisinya mungkin ya kurang lebih seperti ini. Oke, kondisinya kurang lebih seperti ini. Konteksnya ya, kita bisa melihat yang di sini itu tidak jauh berbeda dengan konteksnya yang di sini. Tidak jauh berbeda ya. Jadi kita memiliki ruang transaksi yang kurang lebih kalau kita tarinya sampai ke 50% ya, pada bagian di sini sudah merupakan zona sell. Oke, ada yang mau berargumen untuk euro sebelum kita pindah ke GU? Yang punya argumennya gimana? Itu yang bisa saya lihat ya. Tapi kalau untuk analisa tersendiri di luar daripada mapping ya, di luar daripada mapping, jelas ya. Di luar daripada mapping ya, kalau saya melihat secara lebih view-nya lebih besar, saya kalau menggunakan trendline aja ya, mainkan trendline aja untuk untuk analisa. Teman bisa cek. Ini saya mainkan line aja ya teman-teman, jadi hanya gunakan garis tanpa alat bantu. Kira-kira begini ya. Ini high. Harga tertinggi, apapun caranya yang kita gunakan itu selalu memiliki sinkronisasi pada sebab akibatnya ya, cost dan efeknya itu ke depannya itu pasti ada sinkronisasinya. Oh, misalnya kalau ini, karena saya menghubungkan dua titik pada bagian di sini, yaitu high dan high di sini, dan teman-teman sudah bisa melihat di sini apa yang terjadi. Apa yang terjadi di sini jadi support resisten, di sini juga sama. Mungkin juga akan berada pada bagian ini. Oke, pada bagian ini. So aku tarik lagi garisnya dengan persis sama. Saya cuma geser ya ke bagian atas di sini, titik high. Kemudian saya hubungkan dengan titik high yang ini. Kemudian dengan yang ini. Jadi di sini ada 3 titik high. Ini ada 3 titik high ya. Teman-teman bisa cek di sini. Ini yang pertama. Kedua. 3. Semestinya ya dalam 3 titik ini akan menjadi tingkat sentuhan. Tingkat sentuhan ya pada kenaikan yang
Palu. Jadi kalau kita geser lagi dengan line yang sama, dengan garis yang sama, kita geser ke titik terendah di sini, teman-teman akan dapatkan titik sentuhannya nanti daerah sini ya, sentuhannya yang sini. Karena ini kan sudah, karena kita ambil dari zona yang satu ini ya, yang zona ini dua titik high, dan dengan yang ini ya, dan yang ini, dan yang ini. Oke. Dua titik ini kita geser lagi ke bawah ya. Mungkin sentuhannya akan jatuhnya di sini nanti. Oke, sentuhannya ya, dengan apa prinsip bahwa ini sudah terjadi breakout secara diagonal. Oke. Mungkin sentuhannya tidak akan sampai di sini, tapi sebatas hanya daerah sini, daerah naiknya di sini ya, jadi daerah sekitar sini tidak bisa terjadi. Kalau saya geser lagi ke bawah dengan titik yang sama, bisa jatuhnya di sini, sini ya mungkin ya, yang akan datang ya, bisa daerah itu ya kurang lebih di sekitar situ. Oke. Nah, kemudian untuk menguatkan kemungkinan pada area di sini terjadi pemantulan ataupun memang ini akan menjadi target selanjutnya. Teman-teman bisa hubungkan dengan daerah gap ya, daerah kosong. Jendela pada teman-teman bisa cari gap di sini, ini ada gap, jadi saya tarik sini ya, kemungkinan juga akan jatuh di sini karena kenapa gap ini? Karena terjadi demand yang besar pada area di sini. Kalau pada area di sini, apakah ada yang bisa kita jadikan rujukan dari penurunan yang akan datang di sini? Kalau kita berdasarkan gap, sepertinya kita akan kesulitan untuk cari gap untuk jangka waktu yang lebih panjang ya. Meskipun ada pada daerah sini, meskipun ada pada sekitar wilayah sini, saya hanya ambil kasarnya aja yang kelihatan aja. Nanti ya di sini daerah sini ini juga ada gap, teman-teman cek di sini juga ada gap, dan di sini juga ada gap. Jadi kalau banyak gap di situ berarti ini merupakan daerah yang penting tempat harganya yang akan turun untuk jangka panjang. Kalau kita tarik garis dari sini ke sini, dari titik poin 2 ini ya, 2 ini ke support di sini, ke tingkat support di sini, mungkin masuk akal nanti jatuhnya kurang lebih akan menyentuh garis ini nanti. Oke, sekitar sini. Oke, kalau memang demikian, apakah ini jatuhnya di 50% atau 61%? Ya, kita cocokkan aja nanti ya, plus minusnya kurang lebihnya di mana. Oke, mungkin ini jatuh pertama dulu di daerah 50%. Dan levelnya mungkin 61 ya. Ini berhubungan dengan daerah support resisten, gap, dan sebagainya, di mana terdapat demand besar atau supply yang besar pada waktu secara histori terjadi. Bisa kita jadikan rujukan dua level ini bahwa harga kemungkinan besar sesudah terjadi retracement pada bagian atas untuk intraday ya, untuk time frame yang lebih kecil, kita bisa menarik dari high ke low ini. Retracement mungkin jatuhnya 38 atau 50%. Oke. Kalau kita lihat ini breakoutnya ada 2-3 kali ya, secara diagonal, secara horizontal. Mungkin saya memberikan gambaran ini sudah terjadi satu level penurunan untuk trend ruang waktu yang lebih besar. So mestinya ini kan seperti ini ya jatuhnya. Mungkin untuk jangka panjang bisa di daerah 61, di daerah 1.1300 itu mungkin bisa dijadikan target jangka panjang. Oke, kalau untuk fundamental untuk euro, teman-teman mungkin kembali ke masalah pengurangan ya untuk stimulus. Sebagaimana kita ketahui pada bulan September sudah terjadi pengurangan dari
ya. Jadi pembelian obligasi itu sudah mulai dikurangi meskipun dengan bahasa yang dilembutkan, dengan istilah kalibrasi, tapi nyatanya memang sudah diturunkan. Mengenai kenaikan suku bunga sepertinya belum akan terjadi dalam waktu dekat. Juga Eropa maupun untuk kawasan Inggris sedang mengalami krisis energi. Semakin mendekati musim dingin, mereka teman-teman bisa lihat harga energi untuk gas maupun untuk minyak itu mengalami kenaikan yang sangat uh, drastis ya, kenaikan gas. Nah, mungkin krisis ini karena dipicu dari itu ya, dipicu dari kurangnya sopir yang mengangkut apa ya, mensuplaikan atau menyalurkan distribusi gas. Karena masa Brexit itu untuk mendapatkan lisensi mengemudi truk untuk daerah Eropa itu dibatasi, ya kan? Kemudian untuk masa-masa COVID Delta varian itu juga semakin diperketat. Nah, itu merupakan sumber masalah daripada macetnya distribusi atau rantai pasokannya terhenti di sini. Sehingga dapat dipastikan bahwa secara harga memang akan naik pada sektor energi dan itu akan memicu inflasi nantinya ya, memicu inflasi untuk Eropa khususnya, untuk beberapa kawasan dan untuk Asia juga. Teman-teman sudah tahu bagaimana Cina sekarang mengurangi apa, memberikan jatah listrik ya untuk pabrik-pabrik, memberikan jatah karena kekurangan energi. Sehingga mereka juga, ya teman-teman mungkin bisa ngecek harga-harga saham pertambangan khususnya untuk batu bara saat ini kan mungkin lagi menguat ya, karena sebagian mungkin sudah mengganti bahan bakarnya ke batu bara kembali, sehingga mengangkat harga batu bara. Nah, imbasnya teman-teman juga bisa ngecek ke harga minyak khususnya, dan bagaimana dengan harga mata uang komoditas seperti dolar Kanada dan dolar Australia itu mungkin menguat. Teman-teman bisa cek aja sendiri karena memang kondisi secara fundamental maupun secara geopolitik yang bisa kita lihat untuk saat ini memang ya kondisinya begitu. Dan sekarang lagi dikhawatirkan tentang stagflasi di mana uh, pertumbuhan ekonomi akan terhenti karena rantai pasokan yang macet, distribusi yang macet, kemudian imbas daripada krisis energi dari untuk Cina dan untuk daerah kawasan Eropa itu akan mengganggu produksi dari pabrikan ya. Jadi bisa dipastikan mungkin pertumbuhannya akan melambat, stagflasi istilahnya bisa digunakan stagflasi biasanya. Nah itu juga akan berimbas pada emas, logam mulia, biasanya akan menjadi daerah pelarian untuk mendapatkan uh, apa, penghindaran terhadap resiko biasanya begitu. Oke, jadi khususnya untuk mata uang Kanada mungkin ya lagi kuat-kuatnya, atau Australia untuk lebih kuat untuk saat ini. Jadi untuk outlook euro bagaimanapun saya lebih condong untuk memiliki satu pendapat ini, condong untuk apa ya, ke bawah ya teman-teman. Kembali ke bawah ya. Saya lebih, saya bahas tadi bagaimana proyeksi untuk pertumbuhan aset ini mau ke level berapa itu bisa teman-teman lihat nanti. Oke, sekarang kita pindah ke GU ya. Oke, kita ke GU. Oke, kemarin saya ada apa namanya? Ada iseng-iseng buat beberapa batasan yang saya jadikan rujukan untuk apa ya? Untuk gapnya ya, teman-teman. Batasan saya iseng-iseng aja saya buat nih.
Ini ada, memang harus sedikit jeli ya. Saya ada buat di sini. Ini merupakan gap seperti teman-teman bisa lihat. Saya buat beberapa batasan yang berdasarkan gap ya. Gap itu kan biasanya karena tingkat likuiditas yang tinggi pada forex. Biasa gap itu kan terjadinya pada minggu ya. Di pesannya itu kan terjadi lompatan harga. Itu seperti perlengkapan yang besar. Itu bisa kita Oke, ini ya tingkat masa lalu. Dan berarti kalau memang gap itu sering terjadi pada awal pembukaan pasar mingguan, kita bisa melihat pada time frame weekly untuk dijadikan dasar pemappingan. Itu sebagaimana kenapa saya sarankan selalu untuk menggunakan 4 jam karena satu periode waktu 4 jam itu mewakili 1 minggu. Dan persistensinya teman-teman bisa lihat di sini dari gap ini. Dari gap yang ini sudah saya bisa melihat di sini dan dari yang di sini di sini teman-teman juga bisa melihat apa yang terjadi pada sini dan dari sini. Dan untuk gap yang ini sudah berlaku. Kelihatan di sini. Dan untuk gap yang ini, kemarin saya ada menghimbau untuk melakukan kecilan kan, untuk melakukan deteksi gap. Ini akan menjadi tingkat-tingkat dari batasan harga. Oke, lebih lanjut ke bawah kemana nih? Daerah sini. Oke, ini merupakan daerah benturan. Saya lihat ini merupakan daerah benturan karena di mana di sini terjadi support resisten yang kuat. Oke, di sini juga banyak gap ya. Banyak yang di sini ada gap, di sini ada gap. Daerah sini banyak gap ya. Sama seperti euro, dicenderung ke sisi bawah ya, karena kita sudah mendapati bahwa memang high yang itu air high-nya sudah menurun, kemudian terjadi lower low. Jadi lebih secara tren ya, kita lebih suka ambil posisi turun. Kan? Suka ambil posisi turun. Nah, untuk mappingnya, ini adalah range minggu yang bisa kita lihat secara visual di sini. Ini akan menjadi range mingguan itu ya. Low-nya ini range mingguan yang ini daerah support tahanan. Dan tidak heran mungkin harga saat ini sedang dicek pada di sini karena ini merupakan daerah support. Dan hari ini juga terjadi gap, meskipun gapnya tidak terlalu besar ya. Tapi ini akan menjadi daerah tempat persinggahan harga pada bagian bawah. Teman-teman bisa lihat bahwa kelompok yang saya ceritakan secara kotak ini yang sudah dilewati jelas pada minggu lalu. Dari candle ini sudah terjadi breakout ke atas untuk breakout retracement ya atau koreksi. Hingga tadi pagi itu asumsi seperti itu bahwa terjadi minus turun. Harusnya tadi pagi atau tadi siang saya baru pasti di daerah sini kita bisa melakukan counter trade ya. Mungkin jalan sekitar 40 atau 50 itu bisa dapat sih. Oke, untuk 1 jam, jam ini adalah sambutannya. Jadi akan terjadi koreksi lagi dari sini. Tapi saya mungkin lebih idealnya nanti mungkin saya akan ambil posisi turun bagian atas. Nah, ini baru terjadi koreksi 38% koreksi. Lebih kalau sampai harganya pada titik ini mungkin akan menjadi daerah ambil posisi zona selnya pada bagian ini. Ini merupakan zona sel. Ini hanya untuk melengkapi aja ya.
Ya, sebenarnya memang sudah cocok sih untuk menahan posisi sell pada bagian ini. Tapi ya saya mungkin menunggu kesempatan kedua ya. Itu tidak terlalu suka begitu sampai di sini langsung ambil posisi sell biasanya mas menunggu dua top, malah ada dua top. Jadi begitu sampai daerah sini trendline ini sell apa sih lebih lebih murah apanya, harganya lebih murah, resikonya juga itu ukur lah ya. Secara gelombang ini sudah melampaui, seperti teman-teman bisa lihat ini sudah melampaui. Oke. Kalau dia bisa sampai daerah sini itu jauh lebih bagus, kita mendapat yang lebih jauh lebih. Kalau dia ada masuk sedikit lagi di sini lebih bagus. Jatuhnya di sekitar 56 daerah selnya di situ. Bagaimana dengan targetnya? Saya lebih suka menaruh target dari GU ya untuk jangka yang lebih panjang nanti. Ini merupakan titik equilibrium ya, ini teman-teman. Cocok sih jatuhnya di daerah sini. Sudah sampai ya. Kita ambil titik yang paling bawah lagi. Bisa daerah sini. Ini bukan titik seimbang. Sama halnya yang terjadi pada saat ini terjadi pemandangan pada level ini. Oke. Dan kalau kita lihat gelombangnya, ini kan gelombang lebih cenderung turun ya. Tapi kalau untuk musim sisa 3 bulan ini ya nggak mungkin lah turunnya terlalu jauh. 38% itu sangat masuk akal ya. Jadi harapan turun karena konteks trennya itu kan masih, yang turun ini kan masih konteks replacement ya. Harga juga harus sampai daerah situ. Kalau turun itu replacement. Jadi tren besarnya ya bullish, tren besarnya bullish dan ini membentuk pola reverse untuk retracement. Kalau untuk jangka panjang bisa jatuhnya di 38% atau 50% itu merupakan daerah target untuk turunnya ya, turunnya. Tapi dari polanya yang teman-teman bisa lihat ini ya lebih cenderung ke bawah, lebih cenderung ke bawah. Saya kembali ke mapping 4 jam. Ini kita memiliki ruang transaksi mingguannya ya adalah high mingguan kemarin di sini, high-nya di sini, low-nya mingguan di sini. Sudah terjadi pembentukan. Ini daerah ripple-nya, daerah keseimbangannya. Ini ruang transaksi sekarang berada di sini. Kalau jempol ke atas ke arah sana, kalau enggak ya mainnya di sini. Kalau jempol ke sini kita masih memiliki ruang pada bagian bawah. Mudah-mudahan nanti sentuhan ketiganya itu berfungsi dengan baik. Area di sini ada terjadi sentuhan nanti ketiga. Tapi sentuhan ketiga di sini mungkin sedikit kurang. Ke daerah 50% atau 61% sih. Jadi kita bisa merevisi nanti trennya nanti. Modalnya sekitar 45 derajat nantinya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Untuk fundamental GU diprediksi akan terjadi kenaikan suku bunga pada kuartal awal ya tahun depan. Jadi
ekonomi Inggris sih sebenarnya nggak jelek-jelek amat ya. Tidak terlalu jelek. Konteks harga yang terbentuk untuk saat ini mungkin teman-teman bisa mengambil contoh yang kurang lebih sama pada bagian di sini. Ya, kurang lebih ya karena di sini juga konteksnya begini. Dua titik rendah di masuk atas ini juga bisa kurang lebih sama di sini ya. Ini merupakan daerah selnya di sini. Enaknya sih selnya di sini daerah 137 maksimumnya di sini. 13650 atau 13 sekian. Oke, jadi memang outletnya memang cenderung ke bawah ya teman-teman. Outletnya lebih Oke, ada yang mau ditanyakan atau perlu yang lain untuk pembahasan? Uh, Kalau sempat juga nanti ya teman-teman, kalau sempat nanti apa ya untuk apa ya untuk supaya tidak terlalu terpengaruh sama pergerakan harga selain kita gunakan 4 jam ya. Teman-teman kalau bisa lakukan backtest lah ya. Lakukan backtest efektif nggak sih sebenarnya kalau perhatikan pemecahan terhadap struktur itu lebih cenderung profit atau lebih apa gitu ya. Nah itu menurut saya lakukan backtest dan riset. Apa ya? Mau backtest, lakukan backtest itu minimal akan mengasah intuisi ya. Intuisi kita dalam apa? Euro yen ya. Untuk mengasah intuisi kita dalam menangkap momen-momen pasar ya supaya lebih tajam apa intuisi kita ya. Nah, bagaimanapun intuisi juga berpengaruh banyak dalam mengambil keputusan. Kalau bisa nanti lakukan backtest kan seperti ini, nanti dicek aja apakah breakout seperti ini akan lebih profitable. Okay. Ambil posisi buy karena sudah naik seperti ini, masih naik, ya kan? Buy. Kalau terjadi breakout secara diagonal mungkin kita lebih ambil posisi sell. Oke, seperti ini kita sudah bisa lihat polanya. Kita menunjukkan bagaimana kita berinteraksi dengan pasar. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ini terjadi penurunan yang cukup besar, tapi belum breakout secara gelombang ini. Tapi di sini sudah terjadi breakout ini dan kita melihat ada 3 titik ya. 3 titik dari harga tinggi mungkin kita bisa memutuskan ambil posisi sell yang pertama dulu, lalu lihat perkembangan tren, bisa ambil apa? Bagaimana kemarin saya sudah sempat singgung bahwa kebiasaan dan siklus dari harga minimal dia membentuk 3 gelombang naik. Dan ketika terjadi koreksi, ini adalah yang pertama diselesaikan, yang kedua akan mengisi titik yang kedua. Oke, titik kedua ya berarti yang di sini. Apa demikian? Karena ketika terjadi penurunan tren, di sini ada satu gelombang yang dilewati di sini. Itu gelombang sellernya ya yang dilewati, sehingga di sini menciptakan keseimbangan. Jadi teman-teman bisa ngecek di sini yang gelombang turun dan sini ini gelombang naik. Sehingga membentuk engulfing pada gelombang di sini ini merupakan titik seimbang. Jadi jatuhnya harga ya kemungkinan jatuhnya di sini. Oke, kita harus lakukan
lebih banyak sering melakukan riset dan backtest. Sehingga kalau itu sudah menjadi satu keyakinan yang teman-teman pegang, sudah itu dimaksimalkan proses tradingnya. Nah, teman-teman bisa lihat ini gelombang sudah tutup nih, ya kan, gelombang ini sudah tutup. Jadi kalau dia ini yang gelombang pertama sudah digenapi, kalau terjadi breakout ke bawah berarti masih bisa, tapi ya batasnya pada level ini kita sudah bisa keluar dari posisi. Kita sudah tutup dua gelombang naik dan kita bisa melakukan buy sekali, coba dulu, nggak usah langsung loyo langsung masuk besar, ya, secara bertahap. Nah, harga itu nggak ada batasan, bisa aja saya bilang dua gelombang dia tutup, nyatanya dia tutup tiga gelombang. Kita harus mengkalibrasi lagi arah dari transaksi kita. Jadi kita coba dulu aja satu dulu. Dan ini kalau secara persentasi ini sudah 61 lewat ya. Ini ya jatuhnya bisa di daerah 7. Menghindari resiko, mestinya kita sudah mengambil posisi buy yang relatif rendah risiko karena sudah terjadi penurunan yang cukup lebar, ya kan, cukup lebar daerah sini. Jadi ya kita mungkin lebih condong posisi buy lah, pada sell di sini. Ini ada mesti ada itunya Mas ya, ada simulatornya supaya teman-teman bisa lakukan backtest. Tapi kalau nggak ada bisa download aja sih, download sendiri ya. Kalau mau ya saya kasih aja lah nanti, kasihkan gitu aja, emailnya aja nanti saya kirim kalau mau. Oke, jadi ini sudah mulai naik seperti ini ya, sudah membentuk. Kalau secara gelombang teman-teman bisa melihat di sini, ini sudah terjadi koreksi, ini bisa menjadi apa ya, bisa menjadi satu gelombang yang lebih besar karena di sini 3 gelombang naik ini sudah menjadi satu gelombang dari high low. Di sini terjadi breakout secara struktur diagonal di high ke low. Juga terjadi breakout pada area di sini. Oke, jadi ini satu gelombang koreksi, ini bisa menjadi gelombang besar lainnya ya, mungkin ya, bisa menjadi gelombang koreksi lainnya yang bisa kita high-nya di sini. Pada bagian di sini sudah harusnya ada keluar posisi, posisi yang terdekat yang kita ambil bisa tahankan yang dulu ini. Tapi kalau terjadi berikut seperti ini berarti next gelombang besarnya lagi ya, next gelombang besarnya lagi. Tapi ya kita sudah persiapan dulu seperti ini. Ya udah, ini mungkin ya jadi gelombang berikutnya. Jadi mungkin besarannya dari ini ke sini ya, kalau kita ambil tarikannya dari ini udah lewat ya, udah lewat ya, berlanjut terus mungkin ke atasnya nanti. Teman-teman gunakan target dari Fibonacci sudah jatuh jadi 161 ya, mestinya posisi yang ada sudah layak untuk keluar ya. Nanti kita tunggu lagi daerah buy-nya di sekitar daerah sini. Daerah sini waktu dia breakout kan kita mau dapatkan harga yang murah ya. Jadi kalau melakukan sell short sementara untuk counter aja yang nggak ditahan terlalu cukup lama ya boleh dicoba pada area ya, mungkin pada daerah sini yang terjadi beberapa waktu, karena ini sudah 2 gelombang, tidak mutlak juga harus 3 gelombang naik. Bisa aja ini adalah bagian daripada koreksi dari tren-tren sebelumnya ya, koreksi dari tren sebelumnya. Jadi tidak ada kemuflakan. Biasa kan kok kita cek ke apa ya, Euro EJ ya.
Oke, ini GU masih naik ya. Euro mungkin juga masih naik. Kita lihat ke EJ. Ini basic fundamental dari yen itu tidak terlalu bagus. Dia hanya berfungsi kalau situasinya lagi kacau, yen baru bisa situasi stabil ya biasanya melemah. Oke, ini euro yen. Ini kita lihat ini rectangle yang tepatnya kemarin di sini kita ada base ya, di sini ya ada base, ada apa namanya, ada gap juga di sini. Kita lihat di sini, ini akan menjadi rujukan bagi pergerakan harga di sini. Gap ya teman-teman bisa lihat di sini. Jadi gap di sini. Oke, jadi ada support resisten yang kita lihat di sini. Jadi untuk jangka panjang mudah-mudahan dia ngikut lebih cenderung kepada apa ya? Pada euro. Jadi kita bisa mendapatkan retracement yang ke bawah. Tapi ya untuk lebih cenderung ranging pada area di sini ya. Lebih ranging pada area di sini. Kita lihat ke 4 jam deh. 4 jam, jadi kenaikan saat ini tertahan pada daerah seimbang. Dan sebenarnya konteksnya sama aja sih ya. Ini adalah gelombang naik kedua dari yang bawah. Sama aja. Sudah mengisi ke bawah ya cenderung lebih, kalau kita ambil titik keseimbangannya ya mungkin pada daerah ini ya. Ini jatuhnya nanti ya sekitar di sini deh. Akan terjadi pantulan pada area ini. Nah, konstruksi dari candle yang terbentuk ini lebih cenderung ranging sih. Ya, jatuhnya pada area di sini. Ke daerah sini. Oke, lebih ke ranging sih kalau saya lihat sih lebih ranging. Bisa buy bisa sell aja sih kalau EJ ya, EJ. Kalau 1 jam ya, ini necknya ya. Ini neckline-nya yang dia break kemarin. Jadi pada area ini mungkin bisa ambil short, ambil posisi turun terlebih dahulu. Karena banyak event pada pekan ini, saya pikir EJ juga tidak akan lari kemana-mana. Main TikTok aja di sini. Dia main TikTok aja, dan daerah supportnya teman-teman sudah tahu, ini merupakan gap juga. Ya kemungkinan besar sesudah naik pada area di sini. Yang penting dia nggak break, ya balik lagi di sini, balik lagi di situ. Oke, itu view saya ya, view yang bisa saya lihat. Karena kemarin itu koreksinya cukup dalam ya. Dan teman itu ada 78 di sini. 76,8. 76,8. Daerah sini. Ini mainnya di level 385061. Daerah sini. Balik. Kalau untuk tren besarnya, ini sebenarnya masih tren naik ya. Jadi kalau penurunan yang terjadi pada saat ini itu lebih bersifat kepada retracement. Tapi dia merupakan mata uang penyeimbangan. Mata uang penyeimbang ini lagi ranging. Misalnya nanti kalau dia keluar dari level ini ya mungkin jatuhnya di sini. Tapi kalau dia keluar dari level ini ya teman-teman bisa memperpanjang pada area ini, karena di sini terdapat tempat perhentian juga di sini. Ada banyak sekali daerah overlapping ya. Ini akan mencegah harga sebenarnya. Harga untuk turun lebih jauh. Namun kita jauh lebih baik melihat lebih jauh ke grafik apanya ya, grafik weekly-nya ya. Kalau kita lihat dari struktur harganya yang terjadi, ini merupakan harga total kenaikan yang pernah terbentuk pada awal tahun. Jadi ya kemungkinan juga akan mengisi dengan
konteks yang sama, ini merupakan satu gelombang naik yang kemungkinan besar akan diisi secara lebih lebih lebar ya. Jadi kita melihat secara ruang yang lebih kecil, jadi ya level ini yang akan diisi. Jadi memang cenderung lebih cuma di apa khawatirnya nanti dia sebelum turun beneran dia tuh mesti ada apa ya bentuk gelombang seperti ini, mungkin bisa jatuh di gap ini juga yang kita buat tadi, jatuhnya seperti itu dan akan kuat turun nanti kalau dia seperti ini kan sudah breakout ya, sudah breakout. Kalau dia break garis ini ya lebih kuat lagi turunnya pada area level sini. Yang kira-kira di daerah 50% atau ya plus minusnya di situ lah. Jadi plus minusnya di situ. 38% atau 58% di daerah sini. Kurang lebih ya. Ini kayaknya sih akan terjadi retrace. Jadi konteksnya seperti ini sih sama aja di sini. Sudah dia melampaui ini, dia retrace dulu. Habis itu baru berangkat turun. Ya mudah-mudahan konteksnya sama ya. Di sini kita lihat ini level key ya. Di sini key levelnya itu bisa masuk ke sama seperti ini atau ke area sini baru dia turun ke sini. Oke. Kalau untuk frame-frame yang benar-benar besar ya, ini kalau sebenarnya polanya itu sama sih ya, cuma kita melihatnya itu dalam periode yang berbeda. Karena polanya kan sama aja ya. Ini ya kan balik ke bawah, ini juga sama. Bisa lihat sini juga sama sekali. Oke. Baik. Ini ya mudah-mudahan sama, tidak ada perubahan, ya kan? Arahnya mana? Kalau berdasarkan histori yang bisa kita tangkap dari sini kan jatuhnya kurang lebih 50% ya, dimana terdapat serangkaian overlapping pasar di sini atau daerah ripple. Ini, yang ini bagaimana? Kalau kita ambil ukuran dari sini, kalinya ya harusnya turunnya di sekitar sini dong, kan? Tapi kalau kita ambil panjang untuk jangka yang lebih besar, ya daerah sini, daerah 50%. Oke, saya lebih cenderung ambil posisi turun sih untuk euro ya. Tapi saya tunggu sekitar ada koreksi ke atas dulu. Kembali koreksi pada level-level penting aja. Paling aman sih daerah selnya pada level ini. Paling amannya di situ ya. Nah, kalau teman-teman cek di sini, ini sebenarnya ada 3 gelombang turun nih, atau 3 kelompok di sini nih. 1, 2, sorry. Kelihatan ya? 1, 2, 3. 3 kelompok. Kita buat benda ini mungkin lebih jelas. Ini 1 kelompok turun, 2 kelompok, 3 kelompok, dan ini sudah balikan ke sini. Oke, jadi memang lebih cenderung ambil posisi turun deh daripada naik. Tapi saya mungkin akan menunggu harga yang lebih murah pada 8 atau dia masih memberikan pada level ini ya bisa larinya ke 61. Pokoknya di sini ya, infonya penting di sini. Oke, saya pikir cukup jelas. Pekan depan kita akan membahas tentang apa namanya? Elliott Wave. Oke. Jadi kita belajar gelombang lagi. Memang sedikit berbeda aja sih untuk untuk Elliott Wave-nya nanti. Oke lah ya. Konteksnya sama aja ya teman-teman kalau untuk trading itu mau intraday, mau swing segala macam. Karena kita bukan membaca kerangka waktu saja, tetapi kita juga membaca price action-nya ya, aktual ya, harga aktual dari pergerakan harga saat ini. Meskipun saya melihat 3 gelombang di sini karena saya tradingnya 15 menit untuk scalping misalnya, saya juga bisa menerapkan metode yang sama karena saya pada prinsipnya kan saya melihat harga kan, prinsipnya saya membaca harga. Penting ya
konklusinya harus ada breakout dong. Breakout baru saya bisa mengidentifikasi tren mikronya kan sama aja kan, breakout sini berarti daerah ngebainya kan daerah sini. Yang penting teman-teman putuskan mau berapa lama di pasar. Sebentar aja ya, mungkin hanya menggunakan time frame yang lebih kecil kalau waktunya lebih banyak di depan monitor. Atau tidak ya gitu ya. Oke. Oke, sampai di sini teman-teman sekalian. Terima kasih sudah hadir pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman, jadikan bahan perbandingan buat teman-teman. Dan yang membutuhkan analisa dan fundamental bisa dibaca di sini ya. Bisa dibaca di sini untuk analisa, untuk berita update-nya bisa di sini. Oke, sampai jumpa. Terima kasih sudah hadir pada malam ini. Sampai jumpa pada minggu depan. Selamat malam dan sampai jumpa.